Hai semuanya, selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku, Dr. Andira Utami. Salam kenal bagi yang belum pernah ketemu aku sebelumnya, baru nonton kali ini. Selamat ketemu lagi bagi teman-teman yang sudah setia menonton setiap saat juga. Nah, hari ini aku tuh pengen cerita tentang sebuah, bukan fenomena kali ya, tapi aku yakin term ini sampai terbentuk karena ya dia itu adalah hal yang quote and quote jadi terkenal gitu. Apa sih emangnya dok, dia tuh siapa sih? Dia adalah anabul. Tahu nggak anabul tuh apa? Aku tuh juga baru loh, aku tuh geng baru tahu anabul tuh apa. Ini nggak tahu ya bener apa enggak, tapi katanya anak berbulu ya, anak bulu apa anak berbulu gitu, maksudnya hewan peliharaan kita gitu. Jadi waktu itu aku pernah di DM di Instagram, somehow si Instagramnya ini tuh nggak kelihatan kalau dia tuh kayak tempat jualan makanan peliharaan. Terus dia bilang, halo dok Andira, aku pengen ngirimin makanan buat anabul. Gue kayak, anabul siapa bro gitu kan. Terus ternyata anabul adalah hewan peliharaan kita, which aku baru tahu belum lama gitu. Nah, kenapa hari ini aku pengen ngebahas tentang hewan peliharaan dan juga si anabul-anabul ini, mau kucing, anjing. Mungkin normalnya kucing dan anjing ya, tapi mungkin ada yang punya kakak tua, ada yang punya burung beo, ada yang... Tapi kalau ular bukan anabul dong, karena dia kan nggak berbulu ya. Anasik dia, anak bersisik gitu. Kalau punya ikan juga gitu, tapi let's say si anabul-anabul inilah. Jadi kenapa aku pengen ngebahas anabul, karena aku adalah salah satu tipe orang yang memang sangat attach bangetan sama hewan peliharaanku. Mungkin aku udah menganggap dia anakku. Jadi aku tuh punya anjing tuh kayaknya dari seumur hidup aku, pas semasa aku bisa mengingat hal-hal tuh aku punya anjing gitu. Punya banyak hewan peliharaan. Dulu tuh aku pernah di rumahku tuh ada angsa, ada anjing, ada kakak tua, ada burung nuri, ada anjingnya 3, burungnya ada 5, angsanya 3, semuanya dilepas di rumah gitu. Dan seru banget ternyata punya semi sedikit ragunan kecil di rumah gitu. Nah jadi dari kecil tuh aku memang sudah terpapar dan sudah hidup bergandengan, beriringan bareng-bareng sama hewan-hewan peliharaan gitu. Jadi kayaknya kalau ditanya sejak kapan suka punya binatang-binatang tuh kayaknya memang dari aku SD, dari TK bahkan gitu. Jadi aku setiap periode dan fase kehidupanku tuh pasti punya anjing gitu. Kayaknya aku sudah melalui lebih dari belasan anjing seumur hidupku gitu. Pindah-pindah rumah atau apa segala macam pasti ada doginya. Tapi kejadian-kejadian tragis juga ada gitu. Ada yang anjingnya ketabrak, ada yang anjingnya mati karena sakit jantung, ada yang anjingnya mati lari-lari terus jantungnya nggak kuat karena obesitas. Aduh, udah berbagai macam pengalaman yang aku alami bersama dengan anabulku ini gitu. Nah, jadi kenapa aku mau ngebahas ini di 100% Sehat? Karena ternyata punya hewan peliharaan tuh bisa bantu kita jaga kesehatan mental teman-teman semuanya. Nggak heran setiap kali aku habis selesai kerja, aku pulang ke rumah, hal pertama yang aku cari adalah si Nugget. Nugget tuh adalah binatang peliharaanku, dia anjing corgi yang kontet itu loh, yang dia nggak bisa tinggi-tinggi, yang kayak sosis berjalan itu loh, yang kakinya pendek-pendek banget dan nggak punya ekor. Jadi dia lucu banget dan aku sengaja membuat dia gendut banget biar kayak bantal berjalan gitu. Jadi kalau aku sampai rumah aku langsung nyari Nugget gitu, dia datang. Nggak tahu ada perasaan apa tapi aku pasti langsung happy gitu karena aku ngelihat mukanya si anjingku ini tuh juga senyum. Jadi anjing tuh bisa senyum ternyata guys. Jadi aku seneng pas sampai rumah, dia menyambut dengan happy gitu. Nah, teman-teman pernah dengar juga nggak sih cerita si Hachiko yang dari Jepang itu loh, yang dia sahabatan banget sama profesor, yaitu tuannya dia.
terus tiap hari nganterin ke stasiun kereta, sampai suatu hari tuannya dia itu meninggal di sebuah kampus dia mengajar, jadi dia nggak pulang-pulang, jadi dia nunggu di stasiun kereta itu selama 10 tahun sampai akhirnya mati. Gila, gue kalau nonton Hachiko ya, filmnya tuh juga ada. Kalau nonton Hachiko tuh nggak pernah nggak nangis, meskipun udah ke 4-5 kali selalu nangis, kayak gila, ada ya cinta sesejati itu gitu. Dan datangnya tapi dari anjing. Tapi kita kalau misalkan pakai kata-kata dogi di masyarakat, konotasinya jelek, padahal anjing itu adalah salah satu binatang paling setia, terbaik, tercinta pasti sama tuannya. Mau kita cuman buang sampah, kita cuman ke kamar mandi bentar, kalau dia nunggu depan pintu udah kayak nggak ketemu 10 tahun. Selalu cintanya 1000.000.000% ke tuannya. Aku nggak tahu kalau kucing ya, karena aku belum pernah melihara kucing. Tapi kenapa aku nggak begitu doyan kucing, karena dia kurang ekspresif. Aku nggak tahu kapan dia seneng, kapan dia sedih gitu. Kayak mukanya cuman gitu doang. Kalau anjing tuh sedih, seneng tuh dia ada mukanya beda-beda gitu loh guys. Nah, jadi aku pribadi memang merasakan dampaknya, betapa bahagianya kalau misalkan ada anjing di rumah dan sebagainya. Dan ternyata memang berdasarkan beberapa penelitian, ini tuh secara saintifik ternyata didukung bahwa kalau misalkan punya hewan peliharaan tuh kita bisa bantu jaga kesehatan mental kita. Nah, jadi menurut Mental Health Foundation yang meneliti kurang lebih 600 responden, setengahnya itu tuh memiliki masalah kesehatan mental. Nah, ternyata 87% merasa bahwa hewan peliharaan memiliki dampak positif terhadap mereka. Ini diteliti ya, ini kan aku pengalaman per individu. Ternyata di penelitian 87% orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu merasa happy punya anabul gitu. Nah, 76%-nya merasa bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik karena ada si anabul ini. Jadi memang katanya berdasarkan penelitian ini ada beberapa manfaat nih. Salah satunya adalah mengurangi stres, karena mengelus hewan peliharaan dapat meredakan stres, bahkan juga mampu menurunkan tekanan darah. Wow, itu juga aku baru tahu banget. Ternyata dampak dari sahabat kita yang entah itu kucing atau anabul yang anjing atau apa, bisa nurunin tekanan darah hanya dengan dielus gitu. Kita yang terdampak secara positif tuh menurut aku wow banget. Terus kedua, kita bisa mendapatkan sense friendship, mendapatkan persahabatan. Jadi hewan peliharaan bisa menjadi penyayang, menerima, setia, jujur, dan konsisten. Tapi jujur tuh gimana guys? Tapi kalau kalian mempertanyakan jujur tuh gimana, kadang-kadang tuh kalau di teman-teman yang punya anjing ya, kayaknya biasanya tuh tahu kalau misalkan ada bantal atau sofa yang digigitin, terus kita nanya, ayo siapa yang ngegigit ini sampai rusak? Biasanya dia sembunyi, dia takut. Itu bentuk dari kejujurannya gitu, kayak ya itu barusan aku yang menggigit gitu. Aku juga nggak tahu gimana mereka bisa mengerti bahasaku, mungkin mereka menangkap vibrasi kali ya. Terus nomor 3, manfaatnya adalah untuk meningkatkan motivasi hidup. Sebagian besar hewan peliharaan memerlukan rutinitas makan, pembersihan, dan olahraga atau jalan-jalan, bisa dibawa keliling kemanapun. Dan hal ini bisa memberikan kita tujuan dan motivasi lebih dalam hidup yang dapat membantu kita lebih semangat. Tahu nggak, menurut Wall Street Journal dan juga Forbes, ternyata milenial sekarang nih pada berbondong-bondong termotivasi buat beli rumah untuk siapa? Bukan untuk dia atau calon anaknya, tapi nyariin yang paling enak buat anabulnya buat lari-lari guys. Itu masuk ke penelitian karena itu jadi mayoritas sekarang. Ternyata milenial pada sibuk nyariin rumah, cari rumah yang enak buat anabulnya, buat binatang peliharaannya. Ini kocak sih. Ini sebuah fenomena yang terjadi dan gue merasakan, gue masuk gak ya ke dalam kualifikasi itu, kayak mikirin rumah yang di belakangnya mungkin ada tamannya atau gimana. Kok kepikirannya bukan buat diri sendiri tapi malah buat
hewan peliharaan dan ternyata ini terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi kenapa meningkatkan motivasi hidup? Ya pasti karena kita pengen meningkatkan kebahagiaan anabul kita. Gimana caranya? Ya kita semakin kerja keras supaya dia tetap makannya enak, sehat dan sebagainya. Duh, lucu banget sih hidup ini. Maksudnya bisa jadi shifting gitu ya, kayak fokusnya ke hewan peliharaan gitu. Nah yang terakhir ternyata bisa meningkatkan kebugaran karena biasanya aktivitas-aktivitas yang diharapkan oleh anabul-anabul ini, peliharaan-peliharaan ini adalah kejar-kejaran, lari-larian atau jalan-jalan. Jadi bisa meningkatkan kita untuk ada motivasi olahraga juga. Aku sekarang itu semenjak 2024 mendedikasikan setiap, kalau bisa hari Minggu lagi nggak ada kerjaan, Masya Allah hari Minggu ada kerjaan. Kalau hari Minggu lagi kosong, ngajak si Nugget itu jalan-jalan pagi. Dia senang banget kelihatan mukanya happy gitu. Jadi aku pun juga ikut happy. Biasanya kalau misalkan emang kosong di tengah minggu aku juga biasanya ngajak dia jalan-jalan. Paling muter-muter deket rumah aja. Dan ternyata memang aku pun secara pribadi merasakan bahwa memiliki hewan peliharaan itu berdampak positif dan aku pun merasakan bahwa kayaknya karena si binatang peliharaan ini tuh selalu ada kali ya. Pas aku pulang lagi capek, aku pulang lagi seneng, lagi sedih, dia nggak pernah komplain, nggak pernah ngapa-ngapain, dia cuman duduk deket kita aja gitu. Dan ada satu quotes yang aku baca nih tentang anabul, katanya gini, kenapa anjing atau kucing gak bisa berbicara? Jawabannya adalah mungkin itu untuk menunjukkan ke manusia bahwa kesetiaan bisa diberikan lewat aksi dan bukan soal dari kata-kata. Menurut gue wow, itu langsung hits me right through the heart gitu, kayak iya banget lagi. Kesetiaan bisa ditunjukkan tanpa harus mengeluarkan satu butir kata pun gitu, dan bisa ditunjukkan sama hewan peliharaan yang kita punya di rumah. Jadi teman-teman, kalau emang ada yang merasa jadi tergugah, aduh dok, gara-gara dokter nih meracuni aku jadi pengen punya hewan peliharaan deh, monggo silakan rasakan manfaat memiliki hewan peliharaan. Cuman mungkin yang alergi kayak aku gini harus sabar-sabar ya, karena aku tuh sebenarnya alergi bulu, tapi saking sayangnya alergi itu udah aku kayak kesampingkan. Jadi teman-teman, semoga informasi tentang memiliki hewan peliharaan yang bisa ngejaga mental ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semakin menyayangi anabul-anabul di rumah, dan yang mungkin belum punya anabul jadi tergugah buat pengen punya, silahkan nanti mungkin kita bisa ngumpul bareng-bareng bawa anabulnya masing-masing. Nah, itu dulu dari aku hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di 100% Sehat di episode yang berikutnya. Bye-bye.